Ada dua pitaruh ayah madoi laki baparangai. Yang pertama, untuk mengindahkan pertengkaran, usah dipatahan kareh. Pabian saya agak sajamang beko nyalakan dua lama surah. Biasanya ndak lama banar. Sebab sejinak-jinak tarana, kalau disintakkan sarang dibangkai namun babaliak ketuannya. Basi arak kalian laki bini beko, percayalah. Untuk itu, pakaikan ilmu balayang-layang. Saat yang kuai angin di atas hulualah panang cek-cek. Beko kolak kurang dan nyuiknya di udara pului basi gulambek punta panang kegumpalan. Tanang-tanang telah. Anggap saja ini itu serang sakit. Mudah-mudahan aman. Samu jojo kami laki-laki. Kok basuojo istri sedang ngidam mesti sabar madoi. Tengah malam indak bergirik disuruhnya mencari rujak. Mesti pai. Kalau indaknya menangis mengungu-ungu serupa pajar cari susu sebelum dapat alun kantok. Bapak nyaki juga namanya tuh. Umumnya orang berpendapat bahwa sepanjang kehidupan laki-laki akan mengalami gejolak jiwa 2 kali selama hidup. Sebanyak itulah pula baguncang talua insannya dihampih gelombang nafsu. Itulah zaman pancaroba, puber istilah nan populer. Ibarat daya tenaga listrik, saat-saat tegangan tinggi kutikus paning nanya. Dan kalaulah tanpa adaptor, skring bisa putih trafo namuh tabaka, neon padam TV punanguh kulkas dan tidak dingin lain. Pabilo masuknya itu. Dan pertama sesudah balik, sekitar umuan balik. Dan kedua menjalang umur sampai puluh. Itulah masa-masa rawan tahun berbahaya bagi seorang laki-laki. Pada pubernan pertama terjadi perubahan fisik. Umpamanya suara menjadi gadang, kumis dan nampak-nampak apuang tubuhnya mulai berbantuan. Mairi yang pulau gejala jiwa, pasegeh penggili badan, pemana pemadok tanang, pahota jorang padusi. Balai lain tingkah polahnya. Adonan tanang agak pendiam, matonya saja dan betampuak kadang sengyang setengah tiang. Adonan lasak menggalasau, jende induk nak bestinah lalu nak gadis bersorai. Ada tu. Ada pula nang gilo mencari perhatian, bertingkah nang ganja-ganja, adang menjajok perangainya. Pendeknya macam-macam lah. Persis ayam tumbuh rambayan sadang manih di gulai sirah. Bulu muda nampak berkilik, tajinya mulai menjaguang kukuak sekarek patah-patah. Baik kalau suang menggaleseh, lencek kepaga mengatapak kajakian lalah kemari acok di lapua yang betinong. Sadang tahu juang orang tiba ke dilawan sesuahnya panjang, itulah nasibnya. Itulah masuk transisi, masuk remaja, anak bujang. Kalau dibanding puber kedua, puber pertama agak lumayan. Babahaya memang, tapi kurang daya ledaknya. Ya paling-paling membaca novel buku roman, menonton video bule film, atau penghayal panganangan mempacamin foto si pacar pas sudah di kamar mandi. Selesai. Tapi puber di umur sampai puluh, rusak dan merusak. Coba bayangkan. Seorang laki-laki yang sedang matang badaria, nan baumu abak pinang senawa sirahi kuat tua walun muda talampau, nan punya 15 tahun jam terbang dengan segudang pengalaman soal wanita. Kini marambah keluar kandang mencari ulam pucuk mudo SOB berbahaya. Tahu-tahu orang nan sedang puber kedua lagaknya bakal labihan ujungnya alau rabi ndak pucuk atianang. Inyo gelisah tinggal di rumah. Jopiti royal di rumah ceke. Anak bini soal balakang baburu cewek nomor 1. Baca lalape dalam rimo pantang buruan tak memata. Alun bana sampai dibangkai sekadar bakaja itu wajib. Biasanya di umur semacam itu, oranglah sampai di puncak karir. Kau indak benar ke memaci, tapi lah matang di profesinya lah mapan bidang keuangan. Apalagi didukung kondisi mental dan mantap terkendali. Tapi ingat, di psikopulo datangnya testing jiwa. Testing jiwa nan sakitek bana orang naluri. Bagi nan kurang persiapan membawa runtuh harga diri, malah petaka rumah tangga. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah pemberontakan batin yang meledak-ledak, selalu menuntut penyaluran biologis. Aneh memang. Inyo mengakeh mencari banda, sedangkan di rumah awak tak golek pipa paralon dan siap menanti aja tajuk. Ya itulah namanya nafsu. Nafsu na lebih ganas dari parang badar, baitu kata Rasulullah. Tansano baliau beperetongan.
Nyopai ke tampek daerah hitam, santai kabar ke diskotik atau charter wisata rekreasi, taruhlah. Bisa dipahami, menyuruh lai yang hilang, makan lai biabi resiko tanggung sendiri. Tapi nan bedo, pamenan nurang tak kesiahi bini kawan baju jaijo anak sekolah bombo-ombuak. Memalukan. Bak busang menangkuk siang, tadanga kiok sabalik petabua bulu di jalan, pacah berito di negara. Bagaimanapun pandai bermain, tapi ibarat curito sendiwara, endingnya selalu sedih. Mungkin babe kawin bertambuh. Akibatnya, kasiah ke bini lah tabagi, sayang ke anak lah besiba. Anggaran pun kini lah kandu adek ulu ciek muaro dua rumah lah jadi Sarajevo. Ado kalonyo papa bersimpanan berpanggang macuri kidah. Malam hari untuk mama, siang pulang ke rumah tante, duto je kicuah melampoknya. Tapi sepandai-pandai membungkui maco, kesudahannya tabaunjo lego pagai di tengah pasar. Atau mencilok-cilok disusun rapi skenario. Alasannya seminar lokakarya, diskusi, temu bicara. Rupanya beliau keci panas indehui di sekretaris. Katanya menagih utang, 3 hari nak pulang-pulang. Ada orang nama nampak Om Jojando ke Singkara. Supir taksi balain dulu. Pacah benoto di Silayang, uang setoran tak tahu. Rupanya raun ke Muaro. Pendeknya 1001 alasannya serupa orang tak berdosa. Tapi dek tajam feeling rang padusi, punya firasat pembaunan, kesudahannya tabung kaju. Kini ibu langganan rumah sakit, darah rendah, jantungnya kuman, bidan menakut keguguran. Taruhlah. Bukti indak segala indak. Indak bertali ke diri, indak bertampuak ke dijinjang, dek pandai memukul jajak. Tapi bahasa kironya kalau jadi gosip, jadi gunjangan bahan cumeeh dalam pasar, acara rutin di arisan. Rantu guncang lah yo rumah tanggo, aso indak sakam languh anak bini layu merumuak. Damai tapi gersang. Nah, gunu ayah singko, ayah boka kan rasio perangai laki-laki, supaya kau berhati-hati na, iswa indak tagamang mana. Sebab siapapun suami awak, dia intelek terpelajar, dia preman tua, orang siak, seniman ataupun tukang berpitih atau mati pajak, jarang dan tidak dilandonya. Ibarat oto kena, ado nan jatuh masuk ngarai, ado tabaliak rabah kudo, seindak-indaknya menjajah tabiang gardan pacari bena cayat yang listriknya disinduaknya. Ayah pun merasai pulau, sebagai laki-laki ayah merasai, tapi syukurlah. Barakai rem lai pakam, kopling tak lapeh dari tangan, setir aman masin saulah, rambu-rambu pulai takana. Kok sekadar tadayak daiwa nak goncang so oleh ke kida, agak talai nuka gigi, itu lai juga. Nah, kalau nak menyelamatkan oto, seorang kondektur mestilah berbuat sesuatu. Jangan samu memakiak di penumpang, satu menyumpah-nyumpah supir atau melumpek pintu belakang. Jangan. Mengkasui ayah, supir itu adalah suami. Sedangkan istri itu kondektur. Kurang sadinas balain tugas. Baca ronyo. Tengah. Ayah jaleh, ayah terangkan. Menurut sebagian para ahli, indaklah batu motivasi puber kedua dek limpahan libido laki-laki overproduksi zat hormon. Sehingga mendesak gairah seks. Salah. Nah itu. Kata mereka, kaidah kejantanan nan secara naluriah bersifat penakluk pada umur sekitar 40 sadang berada di titik puncak. Naluri itulah nan menjelajah, ingin menundukkan kehidupan termasuk bidang encik. Kita ingat sejarah di saat Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, datang malaikat nombor 2 membalah dado beliau, memerahasiakan kotoran hati. Kemudian menukanya ujunan barasiah. Barulah Muhammad diberi tugas kerasulan. Baik itu kan pengalaman Rasulullah. Ya. Adapun faktor lain, menurut ahli nan lain, penyebabnya sederhana saja. Masalah kejenuhan. Lain tidak. Deklah belasan tahun bagawan. Pagi, patang, siang, jam malam nampak anyo amai pajar. Maka tibalah bosan. Ibarat pemakan nasi. Kalau sepanjang hari juga liyo, tentu sekali-sekali nak randang ayam. Tiba taragak juga jebo. Jari yang bertokok na mandayo pucuk kaliki dan takana kok dapet lah goreng maco jelado hijau barakala sudah makan pagi. Sekali lah ayah katakan itulah inyo nafsu. Nafsu nan bak pantun urang tukang saluang baburu urang di singgalang mati laruso dalam sama mancaliak surau usang urang lupa kubahang saja awak. Sehubungan dengan itu, ada 2 pitaruh ayah madoi laki baparangai.
Yang pertama, untuk mengindahkan pertengkaran, usah dipatahan kareh. Pabian saya agak sajamang beko nyalakan dua lama surang. Biasanya tidak lama benar. Sebab sejinak-jinak tarana, kalau disintakkan sarang dibangkai, namun babaliak ketuannya. Basi arak kalian laki bini beko, percayalah. Untuk itu, pakaikan ilmu balayang-layang. Saat yang kuai angin di hati hulualah panang cek-cek. Beko kolak kurang dan nyuiknya di udara pului basi gulambek tunta panang kegumbalan. Tanang-tanang telah. Anggap saja inyo itu serang sakit. Mudah-mudahan aman. Samu jojo kami laki-laki. Kok basuojo istri sedang idam mesti sabar madoi. Tengah malam indak bergirik disuruhnya mencari rujak. Mesti pai. Kalau indaknya menangis mengungu-ungu serupa pajar mencari susu sebelum napek alung kantok. Bapak nyakit juga namanya tu. Nah, itu nan pertama. Sudah itu ikonan perang mana? Tadi lah ya katakan. Deklah tiba bosan jonan ado nya mencari keluar rumah. Apa yang dicarinya? Sesuatu nan baru. Suasana nan segar, santai dan semarak. Nah, sadio kan yang dicarinya itu. Ciptakan kesegaran di rumah tangga. Ayah yakin, walaupun indak tahambe total, namun sekadar mengantisipasi gadang manfaat ke gunungnya. Kau indak cuy itu menjinakkannya apalagi istri masa bodoh. Orang lain dan kememawi dangal laku kuatnya di sebaliknya. Awak juga kemakan hati. Picayolah ke ayah. Aiku adik orang pedusi ku kadang-kadang kan indah. Deklah asik-asik Johanna perhatian ku suami barang suah kurang. Basegeh pun tak pandai lai kopinya mambiak surang petahan sarawanya lah 2-3. Bilia hari yang ranjang lah sarek gilo di dapur aja cucian baanyo kapal kawala buat taluak cando selengah. Aceh lain nanti isi-isi di hati nanti kalang-kalang di lidah. Dan ingin ayah menyampaikan yaitu mantang-mantang lahwa pembantu. Hah? Bukan satu urusan disarahkan awak lah tinggal memerintah. Jangan nak, jangan. Dan menyediakan keperluan suami tatap awak. Maidangkan nasinya, kain bajunya, sabun mandinya, alat kantuannya. Pendeknya urusan pribadi suami awak jangan dilapehkan ke orang lain. Sebab raso jobaun tangan bini itu akan mempertemukan dua unsur balain kutub mewujudkan zat baru nama-nama kasih sayang. Tapi kalau lah jo sarawa-sarawa kotoknya diurih pembantu, alamak urusan lain ke dibantunya pula kau. Percayalah. Usah diajar-ajari mau makan darah ya. Pepatah Jawa kalah mengatakan, Trisno jalaran suku kulino. Cara awaknya, abih miang dek bagi sia kalah biso dek biasa gomok tersangkur agar-agar. Lah banyak caminang kabu api menggawik pari kau beko. Jangankan suami, anak-anak pun lewat itu. Dek saja mencebok menyui, taruh membaduang malalokkan sampai menggendong menjujainya sadonya jasus si bibi. Kok lah gadang si buyong beko sayang lainnya kabake babu dari kaibu na menggendongnya. Karena apa? Yonan tadi, dawai kasihnya menyambung kabatin orang nan menanam rasa sayang ke dirinya. Itu sebab karenanya Indo-Indo masuk sesuatu menyuai anak bukan dicobek, tapi bakunyahkan nasi lunak-lunak baru memasukkan ke mulut pajar. Dengan begitu rasa keibuan dari sang induk akan langsung menjadi darah membantu jiwa silaturahim antara si anak dan ibunya. Walaupun awak wanita karir atau tajun mencari nafkah tidak ada alasan sibuk. Tugas pokok di rumah tangga mutlak wajib ditangani. Oh, awak aktif di masyarakat, jadi pengurus di PKK, ketua seksi di Aisyah rancak. Masuk anggota di arisan olahraga tidak ketinggalan senam aerobik 10 boleh ya. Anak yang sedang lasak-lasak pembantu tidak tagaji tumbuk tanah di awak surang tidak masalah. Nan pokok pandai membagi waktu. Perhatian dan sumbiang ke suami anak-anak dididik diarahkan itu saja. Hendaknya kok boleh pinta je pinto kue. Suasana berumah tangga kau usah serupa dan bak tabu makin kau juang makin nambah. Tapi bak meminum kopi manis, tambah tersabuat, tambah lama, tambah tua, tambah mesra babi mimpi yang keserugo. Itulah inyo rumah tangga nan sakinah mawaddah warahmah.